Hasil sidang memutus Aibda Rudi Suryanto diberhentikan dengan tidak hormat. Kasus Ferdy Sambo kini memasuki babak baru. Sang Jenderal Bintang 2 dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang Selasa, 17 Januari 2023 lalu. Hukuman di depan mata yang diterima Ferdy Sambo semakin menambah daftar panjang aparat kepolisian Indonesia yang menghabiskan sisa umurnya di balik dinginnya jeruji besi. Nah, berikut 7 narapidana polisi yang divonis seumur hidupnya. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Agus Ramadan Tanjung. 17 Februari 2022 lalu, Hakim Pengadilan Negeri PN Tanjung Balai Sumatera Utara Sumut, Salomo Ginting, resmi memvonis kurungan seumur hidup kepada mantan personel Satpol Airut Polres Tanjung Balai, Agus Ramadan Tanjung. Hukuman yang terbilang sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Agus dan 10 anggota polisi Satuan Polair Polres Tanjung Balai terbukti menjual sebagian barang bukti sabu hasil sitaan. Di mana awalnya pada 19 Mei 2021 ditemukan 76 paket sabu di sebuah kapal wilayah perairan Seilunang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, yang mana masing-masing paketnya memiliki berat 1 kg. Namun, barang bukti yang dilaporkan ke pihak Polres Tanjung Balai hanya 57 paket saja. Singkatnya, ketahuanlah bahwa 19 paket lainnya diambil oleh beberapa oknum polisi yang kemudian dijual dengan harga Rp550 juta per bungkusnya. 2. Andrika Rikora. Januari 2022, seorang oknum polisi Kepulauan Riau bernama Andrika Rikora bersama 2 orang rekannya berhasil diringkus kepolisian terkait peredaran narkoba di Kepulauan Riau. Sang oknum polisi ditangkap di Tanjung Pinang, sementara 2 tersangka lainnya yang bernama Maksum dan Dika dibekuk di kawasan Bintan. Dari tangan ketiganya, polisi berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 6,4 kg. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Rizparita Simarangkir. Ketiganya masing-masing didakwa hukuman seumur hidup dan denda Rp4,5 miliar karena terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana hukuman tersebut jauh lebih berat bila dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut hukuman 20 tahun penjara. 3. Kompol Imam Ziyadi Zaid. Sama seperti kasus sebelumnya, ada nama Kompol Imam Ziyadi Zaid yang kedapatan membawa 16 kg sabu bersama rekannya Henry Winata di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru Riau pada Jumat 23 Oktober 2020. Saat kejadian perkara, polisi terpaksa melakukan tembakan karena tersangka berusaha kabur dari kejaran petugas. Namun usahanya tetap sia-sia. Kompol Imam berhasil ditangkap dengan luka tembak di bagian lengan dan punggungnya. Dan setelah melalui berbagai persidangan, Kompol Imam Ziyadi Zaid dan rekannya dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim di PN Pekanbaru karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Derita sang oknum tak berhenti di situ. Kapolda Riau saat itu, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, menganggap hukuman tersebut sangat sesuai dan menyebut kalau Kompol IZ merupakan pengkhianat bangsa karena kasus tersebut. 4. Brigadir Ardiansyah. Kesal dan marah akibat hubungan mereka diputus oleh korban, Brigadir Ardiansyah kalap mata hingga sampai hati membakar pacarnya DN sampai tewas. Karena perbuatannya, anggota kepolisian Resor Polres Lahat ini harus menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
pada 13 Mei 2022 lalu. Tak sampai di situ, oleh Majelis Hakim Pengadilan, Brigadir Ardiansyah juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Padahal sebelumnya, oleh jaksa penuntut umum, ia diancam hukuman seumur hidup karena menganggap apa yang dilakukan Brigadir Ardiansyah sangat keterlaluan. Namun, karena berbagai pertimbangan, seperti terdakwa yang belum pernah dihukum dan mau menyesali perbuatannya, pihak pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari yang diharapkan oleh JPU. 5. Aibda Rudi Suryanto. Belum lama terjadi, negeri ini sempat dihebohkan dengan kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Provinsi Lampung. Aibda Rudi Suryanto namanya, Kanit Provos di Polsek Waipanghubuan Lampung yang tanpa iba menembak rekan kerjanya sendiri, Aibda Ahmad Karnain di rumah korban di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Aibda Rudi beralasan, ia menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Istrinya disebut-sebut oleh korban belum membayar arisan. Namun tetap saja, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tepatnya beberapa hari lalu, Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Rudi Suryanto. Meskipun nantinya pihak terdakwa akan bisa saja melakukan banding, namun kemungkinan hukuman yang diterimanya tak jauh berbeda dengan putusan sebelumnya. 6. Aibtu Udi Cahyono. Dimulai saat penangkapan pengedar sabu Cheris Pranata atau Kris pada 23 Agustus 2022 lalu, di mana polisi berhasil menemukan 0,75 gram sabu-sabu bruto, 1 pipet kaca berisi sabu-sabu 1,67 gram bruto, dan 1 pipet lainnya berisi 1,35 gram bruto. Penangkapan tersebut kemudian menyeret seorang oknum kepolisian Polsek Ngunut bernama Aibtu Udi Cahyono yang terbukti ikut dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Akibat perbuatannya, anggota unit lantas itu divonis hukuman 4 tahun dan 3 bulan penjara, serta denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulung Agung. Pihak pengadilan menyebut kalau ada beberapa alasan yang meringankan vonis pelaku, yakni karena pelaku sudah lama mengabdi di kepolisian, pelaku juga belum pernah dihukum, lalu pelaku juga menyesali perbuatannya, dan terakhir, pelaku merupakan tulang punggung keluarga. 7. Verdi Sambo. Dari sekian banyak kasus yang melibatkan anggota kepolisian, mungkin inilah kasus yang paling disorot karena melibatkan banyak anggota kepolisian serta menyeret nama Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 lalu. Selain Verdi Sambo, polisi juga menetapkan beberapa nama lain sebagai tersangka seperti Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Dari kelima tersangka, sosok Verdi Sambo yang dituntut hukuman paling tinggi yakni seumur hidup karena berstatus sebagai otak pembunuhan. Sementara 4 tersangka lainnya rata-rata dituntut 8 tahun penjara. Hanya Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Dan bagi Verdi Sambo, ancaman hukuman yang menanti memang belum diketuk secara sah oleh pengadilan. Tapi melihat dari pembunuhan berencana yang dilakukannya, akan sangat sulit baginya lepas dari tuntutan kurungan seumur hidup. Terlepas dari itu semua, semoga saja ke depannya aparat kepolisian bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena polisi merupakan profesi yang terpandang dan erat kaitannya dengan orang-orang berpendidikan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.